jangan batasi diri, jangan merasa pinter gitu. Dan dalam dunia kerja, ketidakidealan itu wajar. Jadi jangan terlalu idealis. Oke, selamat sore Mas Fatnan. Sore-sore. Sebelumnya nih, boleh kenalin diri dulu Mas Fatnan dari mana? Oke, halo. Nama aku Fatnan Fathamubina, bisa dipanggil Fatnan. Dirakamin sebagai PM. Udah berapa lama dirakamin Mas? Kurang lebih ini udah jalan ke 8 ya, almost 8. 8 bulan. Oh, 8 bulan, I see. Tapi udah jadi PM, baru masuk jadi PM itu pas masuk rakamin atau sebelumnya udah PM Mas? Kalau especially product managers yang handle technical pas dirakamin, sebelumnya handling project manager aja. I see. Berarti ini lebih directly ke bersentuhan sama developer juga sekarang ya? Iya betul. I see Mas. Hari ini aku perlu dapat pandangan dari profesional nih yang khususnya udah nyentuh PM cukup lama gitu Mas ya. Itu tentang Mm-mm. triple constraint. Nah, kalau dari aku Mm-mm. sendiri yang aku pelajari itu triple constraint itu kan lebih kayak elemen gitu Mas ya. Kalau kita sering main game ataupun apapun itu yang berkaitan dengan project Iya, itu pasti nggak lepas dari namanya triple constraint gitu Mas. Contohnya yes, aja betul. waktu aku ikut kelas QA gitu kan, yang harus ngehandle yang jadi sisi itu loh. Tapi di situ juga dipelajari tuh Mas, ada triple constraint juga. Terus di situ aku bingung sih, kok bisa materi PM nyampe ke sini gitu ya? Apakah Hmm. triple constraint itu sebuah fundamental, bukan di project yang berkaitan dengan IT aja gitu Mas ya? Tapi apakah itu menyangkut semua gitu, yang bahkan bisnis konvensional pun juga harus memakai konsep itu gitu Mas? Oke. Yes, kalau ngomongin mengenai constraint atau batasan-batasan, terutama di project management itu kan ada ya time, cost, resource gitu ya. Mm-mm. Itu memang common sih ya. Sorry, time, cost sama scope. Itu memang common dan bisa dibilang fundamental untuk project management atau product development especially ya. Mm-mm. Even di dalam sales itu juga ngaruh, dalam handling event itu juga ngaruh gitu. Jadi di luar IT itu sangat-sangat kepake juga gitu ya. Contoh misalnya ketika aku jadi sales dulu, ya sama, itu berpengaruh banget ke dalam ngedefine strategi sales yang kita jalankan. Atau ketika menjadi program manager, handling project management di company sebelumnya, itu juga menjadi hal-hal yang harus dipegang banget karena menjadi landasan buat negosiasi ya. Hmm, Negosiasi project, budget, dan juga timeline sama clients gitu. Itu I sih see, Mas Mas. Vincent kalau menurutku mengenai triple constraint ya. Berarti itu hal yang sangat mendasar ya Mas ya. Betul. Nextnya Mas, sebelumnya di Rakami sendiri ini sebenarnya produknya apa ya Mas ya? Untuk Rakamin sendiri kita produknya end-to-end learning dan talent upskill platform. Jadi kita nge-provide proses pembelajaran, platform pembelajaran, produk pembelajaran untuk orang-orang yang ingin upskill, ingin shifting karir, dan mencapai karirnya mereka. Kita juga memprovide layanan talent hiring untuk company-company yang mau merekrut atau mengupskill talentnya mereka juga. Gitu. Jadi kita end-to-end serving talent upskill atau talent upgrading platform. I see Mas. Dan kalau untuk ngebalancein triple constraint di produk digital seperti ini tuh gimana ya Mas ya? Oke, biasanya kita mengacunya itu ke value. Value-nya tuh apa sih? Jadi dalam konsep product development, mungkin ya aku lebih bahas mengenai product development. Hmm. Kita akan mengacu ke value. Kita punya beberapa resource, ada engineers, ada budget, kemudian ada waktu. Nah, kita akan menimbang dulu value dari something atau sesuatu yang mau kita develop atau mau kita buat. Nah, once kita sudah tahu value-nya apa untuk user terutama ya, untuk students, untuk company, ataupun untuk tim internal kita sendiri,
Itu kita dari situ baru bisa menentukan nih, kira-kira dengan value tersebut, itu kapan dibutuhkannya, gitu. Nah, jadi waktu itu menjadi hal yang krusial kedua setelah value. Nah, nanti dari waktu itu barulah di-breakdown lagi menjadi scope, gitu. Seberapa besar scope yang kita punya, gitu ya. Seberapa besar scope yang harus kita handle dengan waktu yang ada. Karena biasanya waktu itu lebih fix ya. Iya. Waktu itu lebih fix, terutama berkaitan dengan bisnis atau dengan partnership, sehingga waktu itu menjadi priority number one ya, nomor satu. Nah, untuk scope dan cost itu yang menyesuaikan banget kalau di kita. Terlebih lagi untuk cost dalam product development ini, most likely tidak bisa dibilang sebagai direct cost karena kita mengutilize resource-resource yang sudah ada, tools-tools yang sudah ada, manpower yang sudah ada, sehingga development-nya bisa lebih efisien dan lebih efektif juga, gitu. Jadi kalau misalnya diurutin, si triple constraint ini tuh kepakainya gimana gitu ya, first thing first pasti kalau dariku sepengalamanku di pekerjaan itu pasti time duluan. Time duluan ya, Time Mas? duluan, kemudian, scope, baru cost. Nah, jadi biasanya sih seperti itu. Karena time itu fix banget, harus seminggu, harus 2 minggu, harus awal bulan, kemudian scope, kita bisa batasi dari situ, oke bisa segitu kalau misalnya scope-nya cuman segini. Tapi Mhm. kalau scope itu ternyata diminta lebih lagi, maka yang di-adjust adalah cost-nya, Oh, I gitu. Jadi, see. terakhir sih biasanya kalau cost ya, implementasiku. Mhm, mhm, mhm. Pokoknya satu dari value itu tersebut berubah, pastinya yang lain juga harus ngikut ya, Mas, ya? Betul, tapi biasanya value ini, dijunjung tinggi banget sih. Kita nggak mungkin deliver something yang tidak valuable. Jadi value ini sangat-sangat unnegotiable. Oke. Ada sih toleransinya. Ini value ya, Mas, ya, bukan cost, beda nih. Iya. Value itu nilai yang kita develop ya, kayak, oh kebermanfaatannya, usability-nya, seperti itu. Hmm. Ya biasanya ini unnegotiable banget. Bisa ditoleransikan, tapi value-nya tetap sama. Hanya bentuknya aja yang cukup berbeda mungkin. Itu sih, Mas Vincent. I see, Mas. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih, Mas. Kalau ke depan nih, Mas, di masa depan yang akan datang gitu ya. Ini triple constraint ini akan berkembang nggak ya, Mas, ya? Yang tadinya triple constraint atau nambah lagi constraint-nya gitu. Seiring juga kita tahu di proyek khususnya IT gitu ya. Mungkin akan terus berkembang gitu, Mas, ikutin zaman. Oke. Kalau ngomongin berkembang, sekarang pun sebetulnya sudah berkembang. Gitu. Terutama spesifik kita ngomongin IT. Karena tools itu berubah, kemudian teknologi berubah. Jadi kedepannya pasti berkembang. Misalnya sekarang itu kalau di teorinya gitu ya, triple constraint itu kan hanya ada time, cost, scope gitu. Mhm. Ya ini too general gitu ya. Kalau di IT sendiri kita punya resource juga gitu. Kita punya resource. Resource ini termasuk ke knowledge, kemudian tools ya, yang Oke. mungkin tidak bisa dikorelasikan secara langsung terhadap cost, terhadap time, atau terhadap scope. Mhm. Jadi ada constraint tambahan nih mengenai resource gitu. Oke, kita punya cost-nya, kita punya scope-nya, waktunya juga kita punya, tapi resource-nya kurang. Let's say knowledge-nya kurang, tools-nya kurang, atau ya capability kita aja memang kurang gitu. Itu menjadi constraint lagi. Itu I resource. see. Kemudian external factors itu juga matters ya, terutama mengenai bisnis. Jadi terkadang time, scope, cost ini mungkin kita udah tahu gitu ya, tapi bagaimana bisnis itu berjalan di luar sana, bagaimana competitors itu mendevelop produk mereka, itu menjadi constraint juga buat kita gitu ya, bahwa oh nggak bisa nih kita dengan time segini gitu ya. Jadi ada ada hal-hal lain yang menjadi constraint juga di dalam product management. Jadi kalau ditanya kemungkinan berkembang atau enggak, sangat-sangat mungkin. Even sekarang pun sudah berkembang gitu ya. Udah ada batasan-batasan lain, tidak cuma 3 ini nih. Jadi kalau dalam mendevelop produk, diriku enggak cuman mikirin ketiga ini, tapi mikirin hal-hal lain juga, resource, kemudian dari sisi, competitors, market gitu. Kayak gitu sih Mas Vincent.
I see, Mas. Berarti memang triple constraint ini adalah fundamental untuk dipelajari PM-PM baru gitu, Mas ya. Tapi kalau udah Betul. masuk ke bisnis scale, pastinya bukan triple constraint lagi, Mas ya. Iya, betul sih, karena nggak bisa sesimpel itu ya, terutama udah berkaitan dengan bisnis. I see, Mas. Oke, Mas. Terima kasih banyak atas waktunya di sore hari ini. Maaf ganggu waktunya, Mas. Ini sangat Siap, sama-sama Mas Vincent. banyak insight yang aku dapetin juga dari interview ini. Ada pesan mungkin untuk teman-teman saya yang mau belajar sesuatu gitu, Mas? Kalau menurutku sih pesannya adalah ya jangan membatasi diri gitu ya. Jangan membatasi diri, jangan merasa pinter gitu. Dan dalam dunia kerja, ketidakidealan itu wajar. Jadi jangan terlalu idealis. Kalau ada hal yang gak cocok sama idealisme kita, sama apa yang kita pelajarin, ya itulah dunia kerja memang. Jadi jangan sampai kita terlalu kaku dengan teori-teori yang ada. Gitu sih Mas Vincent. I see. Terima kasih Mas Fatnan atas waktunya. Siap, sama-sama.